Hello Nek, terima kasih sudah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cerita rumah sakit angker yang ada di dunia. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di 1, 2, 3, 4, let's go. Pada umumnya, rumah sakit digunakan sebagai tempat untuk menangani orang-orang sakit. Namun ada juga bagi mereka yang koma, kritis, dan mati pun masih tetap dirawat di rumah sakit. Bisa dikatakan, rumah sakit adalah tempat terangker kedua setelah kuburan. Terlebih lagi saat kita sedang menjaga rekan atau kerabat kita yang sedang sakit di rumah sakit pada malam hari. Bawaannya pengen peluk suster. Dan berikut adalah cerita rumah sakit angker yang ada di dunia. Bangunan yang sudah dibangun pada tahun 1930-an ini sudah dianggap sebagai tempat terangker di dunia sejak dialihfungsikannya bangunan ini sebagai kamp penjara oleh tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Di tempat inilah tentara Jepang membunuh dan menyiksa tawanannya dengan cara yang sangat kejam dan tidak memakai protokol cara pencabutan nyawa seperti yang dilakukan oleh malaikat maut. Konon kabarnya, hantu-hantu dan arwah penasaran di sini masih suka bergentayangan untuk melakukan balas dendam. Menurut penjaga rumah sakit ini, gangguan dari makhluk transparan di sini biasanya berupa tangisan, jeritan yang menakutkan, penampakan hantu berbusana militer yang diperban, hantu-hantu yang bersosok dokter dan perawat yang sedang mundar-mandir di sebuah bangsal, dan hantu yang berdiri membelakangi kamar mayat. Meskipun namanya adalah Beach Road Lunatic Asylum, namun bangunan ini pernah difungsikan sebagai rumah sakit umum. Ada yang menyebutkan bahwa dulunya rumah sakit ini adalah penjara, di mana ada 9.000 nyawa tahanan yang melayang selama di penjara. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ada dokter gila selama rumah sakit ini beroperasi, yang menyebabkan 3.000 nyawa pasien melayang karena dokter ini melakukan eksperimen gila. Penampakan arwah Tommy Kennedy yang merupakan mantan penjaga rumah sakit pun kerap menampakkan wujudnya dengan pisau-pisau yang masih menancap di tubuhnya. Ada juga penampakan hantu wanita yang sedang duduk di balkon rumah sakit karena semasa hidupnya dilempar keluar jendela lantaran dia ini sangat pelit untuk membagikan rokoknya kepada pasien-pasien lainnya. Berjarak sekitar 500 meter dari Danau Kamloops, Kanada, pada awalnya rumah sakit ini digunakan sebagai tempat untuk menangani orang-orang yang mempunyai penyakit TBC pada tahun 1907. Entah apa alasannya rumah sakit ini pun ditutup pada tahun 1950. Namun yang jelas, semenjak rumah sakit ini tidak terurus dan terbengkalai, sangat banyak sekali kejadian hal-hal aneh yang terjadi di rumah sakit ini. Seperti orang-orang yang berkata pernah melihat sosok manusia bertubuh kecil yang telinganya panjang dan runcing, bergelantungan pada pohon yang besar di sebelah pintu rumah sakit, sembari tertawa meringik seperti kuda. Selain itu, penampakan bola api terbang juga sering melayang di rumah sakit ini. Sebenarnya, bukan rumah sakit, melainkan hanyalah sebuah rumah mewah yang berukuran sangat besar dan luas. Namun ketika Perang Dunia Kedua, tempat ini diambil oleh tentara militer Amerika Serikat sebagai tempat perawatan bagi personel tentara yang terluka. Dan setelah perang berakhir pada tahun 1955, tempat ini pun ditinggalkan begitu saja. Cerita menyeramkan paling legendaris dari rumah sakit ini adalah suara misterius berupa tangisan perempuan yang biasa memanggil-manggil orang-orang yang lewat sekitar rumah sakit itu. Bagi mereka orang-orang yang berlewat yang sedang beruntung, mereka dapat melihat sosoknya yang dikatakan perempuan ini suka diam dalam keadaan duduk, sembari menatap dengan wajah rata dan matanya bolong sebelah. Menurut gosip-gosip yang beredar mengatakan, dulunya wanita ini adalah seorang babu yang bekerja di rumah mewah tersebut. Namun anak laki-laki dari majikannya mewik-wiknya secara paksa dan membunuhnya. Baik, kita akan lanjut setelah jeda pariwisatawati berikut ini. Gosip singkat. Jadi saat itu saya pernah mendengar gosip yang mengatakan bahwa sebelum berpacaran, seseorang dari calon pacarnya ini suka disuruh-suruhnya, disiksanya,
dikata-katainnya, dibulinya, disuruh-suruhnya untuk membeli jajanan, disuruhnya untuk mengepel, mengerjakan tugas, dan bla 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 sebelumnya. Katanya ini dilakukan agar menunjukkan kesetiaan. Apakah wanita itu benar-benar mencintainya atau hanya terpikat saja? Kata dia gitu. Tapi aku yakin satu hal deh, cowok ini suka kebanyakan nonton drama Korea deh, sampai dibawa ke dunia nyata gitu. Padahal kan drama ya drama aja, dunia nyata ya dunia nyata aja. Sampai disuruhnya untuk jajan, disuruhnya untuk mengepel, disuruhnya untuk mengerjakan tugas. Parah banget kan? Tapi untungnya si cewek ini pun jadian dengan rekan saya itu. Baru saja Anda menyaksikan program unggulan kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Rumah sakit ini dianggap oleh banyak orang sebagai rumah sakit paling angker di dunia. Sebanyak lebih dari 9.000 orang telah mati akibat kejamnya prosedur yang digunakan oleh dokter-dokter selama menangani mereka. Dan mereka semua yang mati pun dikubur tepat di bawah rumah sakit ini. Rumah sakit ini resmi dibuka pada tahun 1874. Selama rumah sakit ini beroperasi, para dokter di rumah sakit ini selalu memakai cara-cara yang mengerikan dan tidak manusiawi dalam menangani pasien-pasiennya. Sebanyak lebih dari 9.000 orang telah mati di rumah sakit ini karena metode-metode kejam yang telah dilakukan oleh para dokter di rumah sakit ini. Orang-orang yang sudah mati ini dikubur secara asal-asalan dan tidak tertulis di namanya di batu nisan, dan mereka menulis hanya angka-angkanya saja. Sekian dulu cerita dari saya kali ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah cerita dari rumah sakit angker yang ada di dunia ini cukup menyeramkan bagi Anda? Silahkan Anda berkomentar di bawah. Dan jangan lupa pula kepada Anda untuk memberikan ide, kritik, dan saran untuk perbaikan video saya yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Salam permanen dan sampai jumpa.